Mereka bilang cinta bisa sembuh oleh waktu, tapi bagaimana jika yang tersisa dari cinta itu justru menjadi santet? Inilah kisah nyata tentang seorang wanita yang dihantui kiriman dari mantan suaminya sendiri. Selamat datang di Walang Sangit. Malam itu sunyi, tak ada suara selain gesekan dedaunan tebu yang menari pelan di hembus angin. Di sebuah rumah kecil di ujung desa Wonosari, lampu minyak bergoyang redup, memantulkan bayangan panjang di dinding bambu. Disitulah Sari tinggal sendirian, setelah setahun lamanya berpisah dari Bambang, mantan suaminya. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, bersih terawat, seakan tidak menyimpan apapun. Tapi bagi warga sekitar, rumah itu sudah mulai punya cerita yang jarang dibicarakan keras-keras. Karena tiap kali malam tiba, dari dalam rumah itu terdengar suara yang seharusnya tidak ada. Sari sebenarnya perempuan biasa, lembut, sabar, tidak banyak bicara. Setelah perceraiannya, ia lebih banyak menutup diri. Setiap sore, ia duduk di teras, memandangi matahari yang tenggelam di balik ladang tebu. Tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Bambang saat masa-masa indah pernikahan mereka. Tapi sejak berpisah, senja tidak lagi indah. Yang tersisa hanya rasa sepi dan bayangan masa lalu yang menolak pergi. Malam pertama gangguan itu terjadi. Sari sedang berbaring di kamar. Lampu minyak hampir padam. Tinggal nyala kecil yang berkerlip seperti akan mati. Ia belum sepenuhnya tertidur ketika tiba-tiba angin dingin masuk lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. Di tengah keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Lembut samar, tapi jelas berasal dari dekat telinganya. "Saridi, kenapa kamu ninggalin aku?" Sari telonja. Dia duduk menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu kosong, tapi suara itu ia kenal betul. Itu suara Bambang, degup jantungnya memacu cepat. Dia berusaha menenangkan diri, berbisik pelan. Cuma mimpi, cuma kebawa pikiran aja. Tapi malam berikutnya, hal itu terulang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Dan suara itu bukan hanya memanggil namanya, tapi seolah menyalahkannya. "Kamu udah bikin aku sengsara, Sari. Kamu pikir bisa tenang setelah ninggalin aku?" Sari menutup telinganya. Tapi suara itu seperti masuk ke dalam kepalanya, bukan dari luar. Dia berlari keluar kamar, menyalakan lampu dapur. Namun lampu itu berkelip dan padam tiba-tiba, menyisakan kegelapan pekat. Di dalam gelap itu, samar-samar, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok dapur. Bayangan itu tidak bergerak, tapi matanya merah menyala menatap langsung ke arahnya. Sari menjerit keras hingga para tetangga datang berhamburan. Salah satunya Bumina, tetangga sebelah rumah, berusaha menenangkannya. "Sari, astagfirullah. Kenapa, Ana?" "Ada orang, Bu, di dapur." Tadi dia berdiri di situ. Bumina menatap ke arah yang ditunjuk Sari. Tidak ada siapa-siapa. Dapur itu kosong, hanya ada panci tua dan tikus yang lari di sudut. Tapi Sari yakin semuanya tidak berhalusinasi. Ada sesuatu di rumah itu, dan sesuatu itu menyapanya dengan nama. Sejak malam itu, tidur menjadi kemewahan bagi Sari. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan itu datang. Kadang berdiri di pojok kamar, kadang duduk di kursi kayu depan ranjangnya. Kadang ia hanya mendengar suaranya, tapi kadang ia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Pagi hari Sari tampak semakin pucat. Wajahnya menipis, tubuhnya lemah. Dia mulai sering jatuh sakit tanpa sebab. Warga mulai berbisik-bisik. Mungkin Sari kesambet atau kena guna-guna. Tapi Sari tetap diam. Dia makan lana bawa cerita. Dia hanya yakin satu hal. Gangguan itu datang sejak ia memutuskan untuk meninggalkan Bambang. Ada satu kejadian yang membuatnya benar-benar takut. Pagi itu, saat ia menata tempat tidur, tangannya menyentuh sesuatu di bawah bantal. Sebuah bunga melati kering, dengan rambut panjang terikat di tengahnya. Wangi melati yang seharusnya lembut terasa menyengat, seperti busuk bercampur kemenyan. Sari membuangnya keluar rumah, tapi malam berikutnya, bunga itu kembali muncul di tempat yang sama. Hanya kali ini, ada tambahan. Selembar kertas kusam bertuliskan nama lengkapnya. Tulisan tangan itu ia kenali, tulisan Bambang. Di tengah rasa takutnya, Sari mencoba menenangkan diri. Ia berwudu, mencoba membaca doa, tapi setiap kali ia membaca ayat ada sesuatu yang aneh. Lilin di meja tiba-tiba padam sendiri. Udara di kamar menjadi dingin. Bahkan napasnya sendiri terasa membeku. Lalu di telinganya,
Terdengar lagi bisikan itu, lebih dekat dari sebelumnya. "Kalau aku nggak bisa punya kamu, Sar, biar kamu nggak dimiliki siapapun." Sari menjerit histeris. Dia berlari keluar rumah mengetuk pintu rumah Buminah dengan tubuh gemetar. "Bu, tolong aku, Bu." Dia datang lagi. Buminah bergegas keluar dengan wajah khawatir. Ia menuntun Sari duduk di kursi depan. "Siapa, Sar? Siapa yang datang?" Sari menatap lurus ke arah kebun tebu di seberang jalan. Di sana, di antara bayangan gelap, ia melihat sosok lelaki berdiri menatapnya. Tubuhnya kurus, kepalanya menunduk, tapi bajunya persis seperti yang terakhir dikenakan Bambang sebelum mereka berpisah. Dia, Bu. Dia nggak mau pergi. Tapi saat Buminah menoleh, sosok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya aroma melati yang menyengat, memenuhi udara malam itu. Sejak kejadian malam itu, warga mulai ikut resah. Beberapa orang mengaku melihat bayangan laki-laki berjalan di depan rumah Sari saat tengah malam. Kadang berdiri lama di pagar, kadang duduk di batu sambil menunduk. Dan yang paling menakutkan, ada yang melihat Sari berbicara sendiri di teras, seolah sedang menjawab seseorang yang tak kasat mata. Saat ditanya, Sari hanya menjawab pelan, "Dia belum mau pergi, Bu. Dia masih marah sama aku." Dari sinilah kisah itu dimulai. Bukan sekadar tentang mantan suami yang tak rela, tapi tentang dendam yang menembus batas dunia manusia. Karena kadang, cinta yang hancur tidak hanya meninggalkan luka, tapi juga membangunkan sesuatu yang lebih gelap dari rasa benci itu sendiri. Sebelum semua kejadian aneh itu terjadi, hidup Sari sebenarnya tidak pernah kekurangan apapun. Ia bukan orang kaya tapi juga tidak melarat. Rumah kecil peninggalan orang tuanya cukup untuk tempat tinggal, dan hasil jahitannya lumayan untuk makan sehari-hari. Tapi semua berubah setelah ia mengenal Bambang. Lelaki yang awalnya terlihat hangat, penuh perhatian, dan pandai berkata manis. Bambang datang ke hidupnya seperti hujan di musim kemarau. Lembut, menyejukkan, dan membawa harapan. Ia bekerja sebagai sopir truk antar kota. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang dengan mata tajam dan suara berat. Di awal perkenalan, Bambang selalu datang membawa oleh-oleh dari perjalanan, entah roti dari kota atau kain jarit dari pasar. Sari yang polos merasa diperhatikan. Dari situ cinta tumbuh pelan-pelan. Mereka menikah setelah setahun berpacaran. Upacara sederhana dihadiri warga desa. Dan selama beberapa bulan pertama, kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik. Sari senang. Bambang rajin bekerja dan malam-malam di rumah itu penuh tawa. Tapi seperti api kecil yang lama-lama membakar, perubahan itu datang diam-diam. Bambang mulai berubah. Dia menjadi mudah marah, mudah curiga, dan selalu merasa Sari menyembunyikan sesuatu. Hanya karena Sari tersenyum saat berbicara dengan penjual sayur, ia bisa murka berhari-hari. "Kamu pikir aku nggak lihat cara kamu lihat si Udin tadi?" "Astagfirullah, Mas. Aku cuma nanya harga cabai." Iya, tapi tatapanmu itu loh, Sari. Aku nggak suka." Dari situ rumah mereka tidak lagi sehangat dulu. Setiap malam ada pertengkaran kecil. Setiap pagi ada sisa air mata di mata Sari. Tapi yang paling membuat Sari takut bukan amarah Bambang, melainkan kebiasaannya yang mulai aneh. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Sari terbangun karena mencium bau kemenyan menyengat dari ruang belakang. Saat mengintip, ia melihat Bambang duduk bersila. Di depannya ada mangkuk berisi bunga 7 rupa dan sepotong foto mereka berdua. Bambang berkomat kamit, matanya kosong. "Mas, ngapain?" tanya Sari pelan. Bambang menoleh cepat, menatapnya tajam. "Jangan ikut campur, Sar. Aku cuma pengen rumah tangga kita langgeng." Sejak malam itu, Sari sering melihat hal-hal yang membuatnya tidak tenang. Kadang Bambang pulang larut dengan baju berbau tanah dan dupa. Kadang ia membawa botol kecil berisi cairan hitam, lalu menyimpannya di bawah ranjang. Dan setiap kali Sari bertanya, jawabannya selalu sama. "Aku cuma pengen kamu tetap cinta sama aku." Dunia ini banyak godaannya. Awalnya Sari hanya diam. Dia pikir mungkin Bambang hanya salah jalan. Mencari cara mempertahankan rumah tangga dengan kepercayaan yang salah. Tapi lambat laun, ia mulai merasa terkurung. Bambang tidak lagi memperlakukannya sebagai istri, tapi seperti milik pribadi yang tidak boleh disentuh siapapun. Setiap kali Sari keluar rumah, Bambang selalu menanyai kemana, dengan siapa, berapa lama.
Bahkan tetangga pun mulai iba melihat Sari yang semakin kurus dan jarang senyum. Sampai akhirnya, puncaknya terjadi satu malam ketika Sari menemukan sebuah botol kecil di bawah bantalnya. Isinya aneh, air hitam pekat dan sehelai rambutnya sendiri. Ia menatap Bambang dengan wajah tak percaya. "Mas, ini apa? Kok ada rambutku di sini?" Bambang hanya tersenyum datar. "Supaya kamu nggak ninggalin aku." Sari mundur ketakutan. "Mas, ini nggak benar. Aku bukan barang. Kamu istri aku. Kamu nggak bisa pergi kemana-mana tanpa aku." Pertengkaran besar pun pecah malam itu. Bambang membanting piring, berteriak bahkan hampir menampar Sari. Sejak malam itu, Sari memutuskan untuk pergi. Ia kabur ke rumah kakaknya selama beberapa minggu, hingga akhirnya memberanikan diri mengajukan cerai. Bambang tidak terima. Dia datang ke rumah pemohon menangis bahkan bersujud di depan pintu. Tapi Sari sudah bulat. "Mas, aku udah capek. Kamu nggak mau hidup dalam ketakutan lagi." Sebelum pergi, Bambang menatapnya dengan wajah gelap dan berkata lirih, "Kalau kamu ninggalin aku, Sar, kamu nggak bakal tenang. Ingat kata-kataku." Dan benar saja, sejak perceraian itu, hidup Sari tidak pernah tenang. Awalnya hanya mimpi buruk, lalu suara bisikan, lalu bunga melati kering di bawah bantal. Dan kini setiap malam nama Bambang seperti terpatri di udara. Suara yang dulu ia cintai kini menjadi suara yang menghantui. Ada kalanya Sari bertanya-tanya, apa Bambang benar-benar melakukannya? Apa mungkin ia benar-benar meminta bantuan makhluk lain hanya karena cinta yang tak rela? Tapi ketika tubuhnya mulai melemah, ketika suara itu makin sering memanggil namanya, Sari tahu, Bambang tidak hanya berjanji dalam kata, ia menepati dengan kutukan. Dan dari situlah kisah kiriman santet itu perlahan mulai memperlihatkan wujud aslinya. Sejak hari itu hidup Sari berubah. Bukan karena ia ingin, tapi karena ada sesuatu yang memaksa ikut tinggal bersamanya. Setiap malam saat matahari tenggelam dan langit berubah merah keunguan, udara di rumah itu selalu terasa berat. Seolah ada kabut tipis yang menggantung di udara. Tak terlihat tapi bisa dirasakan. Di awalnya, Sari hanya menganggap semua itu kelelahan. Mungkin karena terlalu banyak pikiran setelah perceraian. Tapi semakin hari, tubuhnya mulai melemah tanpa sebab. Kadang di tengah hari bolong ia merasa dingin seperti mandi air sumur. Kadang jantungnya berdebar kencang, padahal ia sedang diam. Namun semua itu hanyalah permulaan. Karena malam hari adalah saat yang paling menakutkan. Pada malam pertama gangguan itu, sekitar pukul 2 dini hari, Sari terbangun tanpa alasan. Angin berembus pelan lewat celah dinding bambu. Dia mengisap wajahnya lalu tertegun. Dari arah dapur terdengar bunyi sendok jatuh. Terang, suaranya pelan tapi memecah kesunyian malam. Sari mencoba mengabaikan, berpikir mungkin hanya tikus. Tapi tak lama kemudian bunyi itu terdengar lagi. Kali ini seperti piring bergeser di meja. Pelan-pelan ia bangkit, menyalakan lampu minyak dan berjalan ke dapur. Langkahnya berhenti di depan pintu. Jauh dari sela cahaya temaram, ia melihat sesuatu bergerak cepat di sudut ruangan. Bayangan itu pendek tapi padat. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Bayangan itu sudah hilang. Namun yang membuat darahnya membeku bukanlah bayangan itu, melainkan bau yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau melati, wangi yang seharusnya lembut, kini terasa menusuk seperti wangi bunga dari kuburan. Sari mundur perlahan, menutup pintu dapur, lalu kembali ke kamar. Dia membaca doa seadanya, berharap semua ini hanya halusinasi. Tapi saat ia hendak menutup mata, terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Tok. Tok-tok. Sari menahan napas. Suara itu berhenti. Namun beberapa detik kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah seseorang sedang mencoba masuk. "Siapa?" bisik Sari pelan, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Tapi di sela-sela angin malam, terdengar suara napas berat tepat di balik jendela. Sari memberanikan diri mengintip lewat celah tirai. Dan di sanalah ia melihatnya. Sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arah wajahnya. Sari terjatuh, menjerit, lalu memeluk bantal sekuat tenaga. Ketika pagi tiba, jendela itu terbuka sedikit, seolah ada yang memang sengaja menyibaknya. Tapi di tanah, tepat di bawah jendela, terdapat jejak kaki besar, seperti bekas lumpur yang mengering. Sejak saat itu, malam-malam Sari tak pernah tenang. Setiap kali ia tertidur, selalu ada suara langkah kaki di atap.
Kadang seperti orang berjalan pelan, kadang seperti sesuatu yang melompat-lompat di atas genteng. Bumina, tetangga sebelah, sempat mendengarnya juga. "Sar, kamu dengar juga semalam? Ada yang lari-lari di atapmu." "Iya, Bu. Kukira maling, tapi tiap aku keluar, nggak ada siapa-siapa." Bumina menatap khawatir. "Kamu hati-hati ya, Nah. Kadang bukan manusia yang jalan di malam hari." Sari hanya diam. Dia mulai takut bahkan pada suaranya sendiri. Kadang saat sedang menjahit, ada suara orang memanggil namanya dari belakang. "Sari." Dia menoleh, tapi tak ada siapapun. Suatu malam gangguan itu menjadi lebih jelas. Sari sedang berbaring, mencoba memejamkan mata ketika tiba-tiba udara kamar berubah dingin. Lilin di meja berkedip-kedip lalu mati begitu saja. Dalam kegelapan, Sari mendengar suara gesekan halus seperti kain diseret di lantai. Ia membuka mata dan melihat ujung kain putih muncul dari bawah ranjangnya. Ujung kain itu bergerak pelan, seperti ditarik seseorang dari dalam kolong. Sari menahan teriak. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dari bawah ranjang terdengar suara lirih, serak dan menakutkan. "Kamu janji nggak akan ninggalin aku, Sar?" Sari menjerit sekuat-kuatnya. Dwi berlari keluar kamar, menyalakan semua lampu minyak. Tapi semuanya langsung padam, satu persatu, seolah dihisap oleh udara. Di tengah kegelapan itu, terdengar tawa lirih, suara yang ia kenal betul. Suara Bambang, "Kamu pikir bisa kabur dari aku?" Keesokan paginya tubuh Sari demam tinggi. Wajahnya pucat, matanya merah dan kulitnya dingin seperti batu. Buminah yang datang membawakannya sarapan langsung panik melihat keadaannya. "Astagfirullah, Sari. Kamu kenapa, Nah?" "Aku nggak tahu, Bu. Rasanya kayak ada yang ngikutin." Buminah menyentuh dahi Sari, tapi segera menarik tangannya karena kulit Sari terasa panas seperti bara. Di saat yang sama, di leher Sari muncul bekas memar hitam melingkar, seolah seseorang baru saja mencekiknya. Malam berikutnya, gangguan itu datang lagi. Kali ini bukan hanya suara atau bayangan, tapi bau. Setiap pukul 2 dini hari, bau melati dan kemenyan bercampur di udara rumah itu. Di dinding kamar muncul noda hitam seperti jelaga. Dan anehnya, noda itu membentuk pola seperti wajah laki-laki tersenyum. Sari semakin lemah. Ia berhenti menjahit, berhenti keluar rumah. Tubuhnya seperti disedot perlahan dari dalam. Dan setiap kali malam datang, ia merasa Bambang semakin dekat. Kadang dalam mimpinya, Bambang muncul, duduk di pinggir ranjang dengan mata merah. "Aku janji kan, Sir, kalau kamu ninggalin aku, kamu bakal ngerasain sendiri akibatnya." Dia terbangun dengan teriakan, tapi matanya menangkap sesuatu di ujung kaki ranjang. Bunga melati segar, baru, masih basah dengan embun. Padahal semua pintu dan jendela terkunci dari dalam. Kini, Sari tidak tahu mana yang nyata dan mana yang tidak. Setiap malam terasa panjang, setiap detik seperti menunggu sesuatu datang. Dan di antara semua ketakutannya, satu hal yang ia yakini, Bambang belum selesai dengannya. Bayangan masa lalu itu kini menjadi bayangan nyata yang hidup di rumahnya. Dan tanpa ia sadari, kisah kiriman itu baru saja dimulai. Pagi itu matahari enggan bersinar terang. Kabut masih menggantung di antara batang-batang tebu, menutup pandangan seperti tirai abu tipis. Udara lembab, berat, dan dingin. Seolah alam ikut menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkap. Sari duduk di ruang tengah dengan wajah pucat, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara langkah di dalam rumah. Suara napas yang terlalu dekat dan bisikan yang menyebut namanya berkali-kali. Malam itu ia bahkan sempat melihat bayangan hitam melintas cepat di depan kaca lemari. Lalu lenyap seketika, kini tubuhnya lemas. Tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk bergerak. Jo ingin memastikan sesuatu. Sebuah perasaan aneh yang sejak malam tadi tidak mau pergi. Seolah ada sesuatu yang ditanam di rumah ini. Ia mulai membersihkan dapur. Sendok dan piring tersusun rapi, tapi ada aroma lain yang samar. Bukan bau makanan, bukan juga bau tanah, melainkan bau kemenyan yang menempel di udara. Sari mengernyit mencoba mencari sumbernya. Bau itu mengarah ke sudut ruangan, tepat di bawah lemari kayu tua. Saat ia menunduk dan menyorotkan cahaya lampu minyak, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Ada kain putih kecil terikat rapat, dilumuri tanah dan sedikit basah.
Jantungnya berdegup cepat. Dia meraih sapu, mencoba mendorong bungkusan itu keluar. Saat kain itu terbuka sebagian, keluar aroma busuk yang sangat menusuk hidung. Sari menahan napas menatap isinya. Di dalamnya terdapat sejumput tanah hitam yang sangat lembab, 2 paku karatan, dan potongan foto dirinya. Foto yang ia ingat betul pernah hilang dari figura kamar beberapa minggu lalu. Dan di balik foto itu, menempel satu helai rambut panjang, rambutnya sendiri. Tangannya gemetar. Ia menatap benda itu lama, seolah tak percaya apa yang ia lihat. Bagaimana bisa semua ini ada di rumahnya? Siapa yang meletakkannya di sana? Atau bukan siapa, tapi sesuatu. Saat itulah Buminah datang mengetuk pintu. "Sar, kamu di rumah, nak? Aku bawain sayur asem." Sari buru-buru menyembunyikan bungkusan itu di belakang punggung. Suaranya bergetar. "Iya, Bu, masuk aja." Begitu Buminah masuk, ia langsung menatap wajah Sari yang pucat. "Astagfirullah, kamu makin kurus, Sar. Kamu sakit, ya?" Sari menatapnya dengan mata kosong. Dia iseng bercerita, tapi lidahnya terasa berat. Hingga akhirnya ia hanya menunjuk ke arah bawah lemari. "Bu, aku nemuin ini." Basi Buminah menunduk lalu terdiam. Tangannya gemetar saat membuka bungkusan itu sepenuhnya. Saat melihat isinya, ia langsung menutup mulut menahan jerit. "Ya Allah, ini tanah kuburan, Sar. Ini bukan barang main-main. Ini kiriman." Sari terdiam, seolah kehilangan kemampuan berpikir. "Kiriman?" Gumamnya pelan. "Iya, kiriman santet. Lihat tuh, ada fotomu, rambutmu, paku karatan. Ini niatnya nggak baik, nah. Orang yang ngirim pengen kamu sakit. Bahkan bisa mati kalau nggak cepet dibersihin." Tubuh Sari langsung lemas. Ia terduduk di lantai, memegangi kepala. "Bu, siapa yang tega ngelakuin ini ke aku?" Buminah menarik napas panjang. "Aku nggak tahu pasti, Sar. Tapi kalau ngelihat caranya, ini kerjaan orang yang dendam. Orang yang kenal kamu baik-baik." Malamnya, Buminah memutuskan untuk memanggil Mbah Karto, dukun sepuh yang tinggal di ujung desa. Lelaki tua itu dikenal tak banyak bicara, tapi kata-katanya sering benar. Mbah Karto datang menjelang maghrib. Jalannya perlahan, tongkatnya mengetuk tanah di depan rumah Sari. Saat masuk ke dalam, ia langsung berhenti di ambang pintu. Matanya menatap tajam ke sekeliling ruangan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. "Udara rumahmu berat, Nduk," katanya pelan. "Udah berapa lama kamu ngerasa diganggu?" Sari menunduk. "Sejak sebulan yang lalu, Mbah. Tapi makin lama makin parah." Mbah Karto mengangguk perlahan, lalu duduk di lantai. Dia meminta Sari membawa bungkusan yang ditemukan tadi. Saat bungkusan itu diletakkan di depannya, Mbah Karto menatapnya lama tanpa berkata-kata. Ia kemudian membuka sedikit kain itu, mengendus pelan dan mengangguk. "Iki kiriman, Enduk. Wong sing ngirim ngerti awakmu banget." Sari menelan ludah. "Maksudnya, Mbah?" "Artin, sing yang ngirim iki pernah urip bareng kowe. Pernah ngerti kabeh soal awakmu. Rambut iki asli duekmu. Wong iku njupuk tanpa kowe sadar." Suasana hening. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. Buminah menatap Sari pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Sari memalingkan wajah, hatinya tercekat. "Mbah, apa mungkin?" "Bambang." Mbah Karto tidak langsung menjawab. Dia menatap dupa yang mulai menyala di hadapannya, lalu berkata pelan, "Aku ora nyebut jeneng, tapi rasa dendam wong lanang iku kentel tenan. Iki kiriman saka ati sing rusak amarga cinta." Setelah berkata begitu, Mbah Karto mulai membaca doa pelan. Sabdupa memenuhi ruangan membuat udara semakin berat. Di antara kepulan asap itu, Sari merasa ada bayangan hitam di belakang Mbah Karto. Tinggi, kurus, dan tidak memiliki wajah. Bayangan itu berdiri diam, tapi matanya menyala merah. Sari ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap bayangan itu perlahan menghilang bersama asap dupa. Mbah Karto menutup matanya, lalu berbisik, "Aku bakal bantu, Nduk. Tapi awakmu kudu kuat. Wong sing ngirim iki ora gampang dilawan. Iki santet seng dititip ke roh pengikut." Sari menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Roh pengikut?" Mbah Karto menatapnya dalam. Roh iku saiki wis nemplek neng oma iki. Lan saiki dia wis nemplek neng awakmu juga." Udara mendadak menjadi lebih dingin. Lilin di meja bergoyang tanpa angin. Dan entah dari mana terdengar suara tawa lirih seorang laki-laki. Jauh tapi jelas. "Hehehe, kamu pikir bisa lepas dari aku, Sar?"
Suara itu membuat bulu kuduk semua orang di ruangan itu berdiri. Bukan hanya Sari yang mendengarnya. Bu Minah dan Mbah Karto juga saling menatap dengan wajah pucat. Mbah Karto memejamkan mata lagi dan berucap lirih. Iki wis parah nduk. Iki bukan cuma kiriman. Iki balas dendam. Malam itu menjadi awal dari segalanya. Bukan lagi hanya suara dan bayangan, tapi bukti nyata bahwa ada yang berusaha menghancurkan hidup Sari. Bukan dengan tangan manusia, tapi dengan kekuatan yang lebih gelap dari itu. Dan mulai malam itu pula, rumah kecil di ujung desa Wonosari tidak pernah benar-benar sepi lagi. Malam itu langit tampak aneh. Bukan gelap, tapi seperti diselimuti kabut tipis berwarna merah keunguan. Udara di sekitar rumah Sari begitu berat, sampai-sampai napas terasa sesak. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai pun menghilang, digantikan oleh hening yang terlalu sunyi. Untuk disebut biasa, Mbah Karto duduk di tengah ruang tamu dengan posisi bersila. Di hadapannya terbentang segenggam tanah kuburan, 3 batang dupa, dan semangkuk air kelapa muda yang sudah diberi kembang 7 rupa. Cahaya lampu teplok bergetar, seolah ketakutan menghadapi sesuatu yang belum terlihat. Sari duduk di belakang, memeluk lutut. Tubuhnya gemetar sejak tadi. Ia masih bisa mendengar bisikan itu. Bisikan dengan suara laki-laki yang dulu pernah ia cintai. Kini berubah menjadi sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kamu ninggalin aku segampang itu, Sar? Kita belum selesai. Suara itu selalu muncul di telinganya. Pelan, serak, tapi menusuk hati. Mbah Karto menyalakan dupa satu persatu. Asapnya naik perlahan, membentuk pusaran samar yang berputar di atas mangkuk air kelapa. Suara doa keluar dari bibirnya, bukan bahasa Jawa halus, bukan Arab, tapi bahasa tua yang bahkan Bu Minah tak mengerti. Suaranya berat, dalam, dan setiap kata terasa seperti memanggil sesuatu dari balik tabir dunia. Beberapa detik kemudian, ruangan menjadi lebih dingin. Udara seperti menekan ke arah tengah, membuat daun pintu bergetar pelan. Sari menatap ke arah Mbah Karto yang masih memejamkan mata. Tiba-tiba lilin di pojok ruangan padam sendiri. Dan di saat bersamaan, air kelapa di mangkuk bergelombang meski tak ada angin. Bu Minah menutup mulutnya. Ya Allah. Tapi Mbah Karto tetap diam. Ia mengangkat tangannya, menyentuh udara di depan wajahnya perlahan. Seperti meraba sesuatu yang tak kasat mata. Oma iki wis kotor banget, gumamnya pelan. Ana sing melebu, lanti weke ora mau metu. Sari menggigit bibir. Maksudnya, ada makhluk di rumah ini? Mbah Karto mengangguk perlahan tanpa membuka mata. Ora si jinduk, tapi loro. Sing siji tugasnya ngawasi, sing siji nyerang awakmu. Sari menatapnya tak percaya. Nyerang aku? Ya, sing nyerang iki sing dikirim karo kiriman santet. Dayae kuat banget. Wong sing ngirim wis kenal awakmu luar dalam. Sari menelan ludah, tubuhnya makin gemetar. Bambang ya, Mbah? Mantan suamiku. Mbah Karto tidak langsung menjawab. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan. Ora kabeh mantan iso dadi musuh. Tapi wong iki sak tresnane berubah dari dendam. Asap dupa makin pekat. Tiba-tiba Mbah Karto membuka matanya. Bola matanya memutih tanpa pupil. Sari spontan menjerit pelan, tapi Mbah Karto hanya mengangkat tangan meminta diam. Aku wis nyekel jejak energin, katanya lirih. Iki santet nganggo medium ketilan rambut. Wong sing ngirim nyebut asma gaib kanggo nempel ke roh pengikut. Roh iku saiki manggon neng awakmu. Sari menatapnya tak mengerti. Roh pengikut, jin pengikat nduk. Deweke dadi tali penghubung antara awakmu karo wong sing ngirim. Mula awakmu terus diganggu, mimpi buruk, ngerasa ke ora tenang. Awakmu diikat kayak boneka. Bu Minah menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Astagfirullah, Sar. Ini udah gawat. Kamu harus cepat disembuhin. Mbah Karto kemudian mengambil sedikit air kelapa dari mangkuk, meneteskan ke paku berkarat yang tadi ditemukan di bungkusan. Saat air itu menyentuh logam, paku tersebut mengeluarkan asap tipis dan aroma busuk menyengat. Iki paku kuburan. Ditancap ke nganggo mantra panggil roh. Wong sing nengirim orang main-main. Deweke pengin awakmu pelan-pelan rusak jiwa lan regane. Sari memegangi dadanya. Mbah, aku bisa mati? Mbah Karto menatapnya dalam. Sing dikirim ora langsung mateni, tapi ngrogoti.
Enggawa gila ngetok ke penyakit sing ora ketok ing mata dokter. Tuyen ora cepet dibersihin, lambemu bakal susah ngomong, atimu nyeri. Lan jantungmu ora kuat nahan tekanan energi iki. Udara di sekitar mendadak terasa panas. Dupa yang tadi berputar kini terbakar lebih cepat. Dari ujung ruangan terdengar bunyi benda jatuh. Sebuah figura foto Sari dan Bambang saat pernikahan mereka dulu. Kaca figura pecah, dan potongan wajah Bambang di foto itu sobek sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencakar dari dalam. Sari menjerit, "Mbah, itu fotonya." Mbah Karto membuka mata lagi, nadanya tajam. "Jangan takut, wong iku lagi marah. Energi lagi nyoba nembus, tapi aku ora bakal ngidini." Ia menepuk tanah di depannya 3 kali, lalu membaca mantra lebih cepat. Asap dari dupa berubah warna, dari putih menjadi abu kehitaman. Dari tengah asap itu muncul siluet samar, seperti wajah laki-laki berambut pendek dengan mata merah, dan bibir tersenyum miring. "Sir, kamu pikir bisa lari dari aku?" Suara itu bergema, bukan dari mulut Mbah Karto, tapi langsung dari udara. Sari menutup telinganya menangis ketakutan. "Mbah, tolong aku. Tolong." Mbah Karto berdiri pelan, wajahnya tegang. "Wong iku wis ora sedar. Dendame wis nguasani rohnya. Tapi aku kudu ngusir roh pengikut Sikdisek." Ben sambungannya putus. Ia mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke 4 penjuru rumah, lalu mengucap doa panjang. Setiap butiran garam yang jatuh terdengar seperti membakar sesuatu. Desis kecil seperti kulit terbakar. Ruangan mendadak bergetar. Piring-piring di dapur bergemerincing. Lampu minyak hampir padam, tapi Mbah Karto terus melantunkan mantra. Suaranya semakin keras. "Metu kowe, aja ganggu wong iki maneh." Tiba-tiba dari arah dapur terdengar jeritan nyaring. Suara perempuan panjang dan menyayat telinga. Sari menutup wajahnya, sementara Bumina jatuh tersungkur ketakutan. Asap dupa meledak kecil, menyebarkan percikan bara ke lantai. Dan untuk sesaat, ruangan kembali sunyi. Mbah Karto terengah, matanya masih memutih. Ia menatap Sari dengan napas berat. "Wis metu siji. Tapi isi ana siji maneh. Sing iki luwih bahaya. Iki dudu roh biasa. Iki energi kiriman langsung saka wong sing ngirim. Yen ora diputus, bakal terus nyedot tenagamu." Sari memegangi dadanya yang terasa nyeri. "Terus gimana, Mbah?" Mbah Karto menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah utara rumah. "Aku kudu ngerti yang di sumber arah kiriman iki. Besok malam aku bakal maca energi langsung. Tapi kowe kudu siap, nduk. Soale, yen aku buka jalur, kemungkinan roh pengirim bakal nyoba nyerang balik." Sari terdiam. Matanya menatap kosong. Dalam hati ia tahu, malam berikutnya bukan cuma ritual pembersihan, tapi pertempuran antara hidup dan kematian. Malam itu, setelah Mbah Karto pulang, Sari mencoba tidur. Tapi ketika matanya hampir terpejam, ia kembali mendengar suara itu. "Kamu bawa orang lain buat ganggu aku, Sar." Hehehe. Dan dari cermin di depan tempat tidurnya, terlihat sosok Bambang sedang berdiri, menatapnya sambil tersenyum sinis. Malam berganti pelan, tapi hawa di rumah Sari belum juga berubah. Setiap dinding seperti menyimpan sesuatu yang menatap. Sesuatu yang tak punya mata, tapi bisa merasakan ketakutan manusia. Sari duduk di ruang tamu dengan lampu minyak kecil di meja. Tangan kirinya menggenggam tasbih pemberian ibunya. Tangan kanannya terus memegangi dada, yang terasa berat setiap kali jam melewati tengah malam. Sudah 2 hari semenjak Mbah Karto membuka pembacaan energi, tapi gangguan justru semakin sering datang. Kadang terdengar ketukan di jendela tanpa arah. Kadang suara laki-laki tertawa lirih di belakang pintu kamar. Dan sesekali, bau bunga melati muncul begitu kuat seolah ada yang baru saja lewat di dekatnya. Bumina sudah tidak berani tidur di rumah itu. Ia hanya sesekali datang di siang hari untuk memastikan Sari makan. Namun hari ini, ada seseorang lain yang datang. Seseorang yang membuat seluruh cerita mulai berubah arah. Sekitar pukul 4 sore, ketika Sari sedang menyapu halaman depan, sebuah motor berhenti di depan rumah. Dari atas motor itu turun seorang perempuan berkerudung abu-abu. Wajahnya tirus dan matanya tampak gelisah. Sari sempat tak mengenali, sampai perempuan itu membuka masker dan memanggil dengan suara yang bergetar. Sari menoleh, matanya membulat. "Dewi?" Perempuan itu menunduk. "Iya, aku Dewi." Dewi adalah sahabatnya dulu, teman dekat waktu Sari masih menikah dengan Bambang.
Mereka sering berbagi cerita, saling membantu. Tapi entah kenapa, sejak Sari bercerai, Dewi menghilang begitu saja. Nomornya tak bisa dihubungi, rumahnya pun sudah kosong. Kini ia datang tiba-tiba, dengan wajah murung dan tangan yang terus gemetar. "Aku tahu aku nggak pantas datang," kata Dewi pelan. "Tapi aku harus ngomong sama kamu, Sar. Aku nggak tahan." Sari masih berdiri diam, bingung, antara ingin marah atau sekadar mendengarkan. "Ngomong apa, Dewi?" Dewi menatap ke dalam rumah. "Kita bisa ngobrol di dalam?" Sari ragu sejenak lalu mengangguk. Ia menutup pagar dan mengajak Dewi duduk di ruang tamu. Suasana hening. Hanya bunyi tik-tik jam dinding yang terasa begitu lambat. Dewi menatap lantai lama, lalu menarik napas berat. "Sar, apa kamu masih diganggu?" Sari langsung kaget. "Kamu tahu?" Dewi mengangguk pelan. "Aku tahu dan aku harus jujur sekarang. Semua yang kamu alami itu gara-gara aku." Sari tertegun. "Apa maksud kamu?" Dewi mulai menangis, suaranya bergetar. Aku yang bantuin Bambang waktu dia nyari orang buat ngirim santet ke kamu, Sar." Kalimat itu seperti petir yang jatuh di dada Sari. Ia menatap Dewi lama, tubuhnya gemetar. "Apa? Kamu bilang apa barusan?" "Waktu itu Bambang datang ke aku, nangis-nangis. Dia bilang kamu ninggalin dia demi laki-laki lain." "Ku bodoh, Sar, aku percaya. Dia bilang dia cuma pengen kamu balik, nggak lebih. Aku yang mengenalin dia ke orang yang bisa bantu lewat jalan itu." Dewi menunduk, menahan tangis. "Aku pikir cuman buat bikin kamu mimpi buruk biar kamu sadar. Tapi ternyata orang itu pakai cara kotor. Mereka ngirim santet beneran. Pakai darah, rambut, dan foto kamu." Sari menutup mulut, air matanya jatuh tanpa suara. "Jadi semua ini kamu dan Bambang yang mulai?" Dewi mengangguk terisak. "Tapi aku nyesel, Sar, sumpah aku nyesel. Setelah kiriman itu dikirim, aku mulai mimpi buruk tiap malam. Kulihat wajah kamu berdarah, tubuhmu digantung di depan rumahku. Ku dengar kamu nangis minta tolong. Aku pikir itu cuma halusinasi. Tapi makin lama, aku juga diganggu. Ku tahu aku ikut salah." Sari berdiri, napasnya berat, wajahnya pucat tapi suaranya dingin. "Kenapa kamu baru ngomong sekarang, Dewi?" "Aku takut, Sar." "Aku takut Bambang." Setelah ngirim itu dia berubah. Matanya kosong kayak bukan dia lagi. Dia bilang udah bersekutu sama sesuatu. Dia juga ngancam, kalau aku buka mulut aku bakal kena juga. Sari menatap Dewi tajam. "Dan sekarang?" "Sekarang dia udah nggak ada, Sar." Sari terdiam. "Nggak ada? Maksud kamu?" Dewi menatap kosong ke arah jendela. 3 minggu lalu dia mati. Tapi matinya aneh. Tubuhnya ditemukan di sawah, matanya melotot, lidahnya biru. Orang-orang bilang dia kena serangan jantung. Tapi aku tahu, itu bukan serangan jantung. Sari membeku. Udara di ruangan mendadak dingin lagi. Lampu minyak bergoyang, seperti ada hembusan dari arah belakang mereka. Dewi menelan ludah. "Sejak dia mati aku nggak tenang. Aku mimpi terus, Sar." Dia datang ke aku bilang, "Sari belum selesai. Dia masih harus bayar." Suasana menjadi sunyi. Sari menunduk, air matanya mengalir lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada perasaan campur aduk, antara marah, sedih, dan kasihan. "Dewi, kenapa kamu nggak berhenti waktu masih bisa?" "Aku bodoh, Sar. Aku pikir bantu dia itu bentuk setia kawan. Aku nggak tahu kalau dendam bisa berubah jadi dosa sebesar ini." Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu belakang. Sari dan Dewi serentak menoleh. Suara itu datang 3 kali, pelan tapi berat, seperti seseorang mengetuk dengan tangan yang basah. Dewi memegangi lengan Sari. "Itu apa, Sar?" Sari menggigil. "Nggak tahu." Mereka berdiri perlahan, tapi sebelum sempat melangkah, lampu minyak padam sendiri. Gelap total, dan dari arah dapur terdengar suara langkah perlahan menyeret, seperti kaki yang berat menapak lantai kayu. "Sar, kenapa kamu bawa dia ke rumah ini?" Suara itu, suara Bambang. Dewi menjerit dan berlari ke arah pintu depan. Tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Sari memegang tasbih erat-erat, matanya menatap ke arah dapur. Dalam kegelapan samar, terlihat bayangan laki-laki berdiri di sana. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya hitam sepenuhnya. "Aku belum selesai, Sar. Kau pikir aku mati, tapi aku masih di sini." Sari mundur, air matanya jatuh. "Pergi, aku nggak takut lagi." Dewi jatuh berlutut menangis. "Bambang, ampun. Aku yang salah. Aku yang mulai." Tapi bayangan itu malah tertawa pelan. "Kalian berdua salah, dan kalian berdua harus bayar." Udara semakin dingin, napas mereka keluar dalam embun putih. Sari menutup mata dan berteriak, "Mbak Karto, tolong aku."
Seolah panggilannya didengar, suara lonceng kecil terdengar dari luar rumah. Bunyi yang sama seperti milik Mbah Karto saat memulai ritual. Dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang, menyisakan aroma busuk yang menusuk dan bunga melati yang layu di lantai. Dewi menangis sejadi-jadinya. "Aku mau tobat, Sar. Aku mau minta maaf ke Mbak Karto biar semuanya selesai." Sari hanya terdiam, matanya masih menatap lantai yang tadi ditempati bayangan itu. Sementara di dalam dadanya, ia tahu Bambang mungkin sudah mati, tapi rohnya belum pergi dan kini rahasia sudah terbuka. Tapi justru dari pengakuan itu Sari sadar, santet ini belum berakhir. Karena kalau sumbernya adalah dendam dari orang yang sudah mati, maka yang akan datang selanjutnya bukan hanya gangguan, melainkan kutukan. Sejak malam pengakuan Dewi, suasana rumah Sari tidak pernah sama lagi. Udara di dalam ruangan seperti berubah. Lebih berat, lebih dingin, dan beraroma besi karatan bercampur melati busuk. Bahkan siang hari pun terasa gelap. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela selalu tampak redup, seolah tertelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mbah Karto sempat datang sore itu, membawa sebatang dupa besar dan sebotol air doa. Tetapi sebelum ritual dimulai, dia sudah tahu ada sesuatu yang datang lebih dulu. "Omah iki wis kepenuhan energi hitam," gumamnya pelan. "Dendame wong mati luwih kuat tinimbang santet wong urip." Sari dan Dewi duduk di lantai. Wajah mereka pucat, nyaris tak bersuara. Mbah Karto menggambar lingkaran dari garam di tengah ruangan, lalu menyalakan dupa di keempat penjuru rumah. Asap mulai naik perlahan, berputar seperti kabut yang hidup. Sore berubah cepat menjadi malam. Langit di luar gelap pekat tanpa bintang, tanpa bulan. Dan di tengah keheningan itu, suara aneh mulai terdengar. Seperti sesuatu menyeret rantai di atap, disusul dengan suara tawa lirih yang memantul dari arah dapur. Dewi menggenggam tangan Sari erat-erat. "Sar, aku takut dia datang lagi, ya?" Sari tak menjawab. Ia hanya menatap dupa yang asapnya tiba-tiba berputar ke arah berlawanan. Pertanda energi negatif. Semakin dekat, Mbah Karto membuka mata. "Wis mulai, beh," katanya lirih. Tangannya mulai bergetar tapi suaranya tegas. "Sabar, nduk. Apapun sing kedadean ojo ninggal lingkaran garam iki. Yen metu uripmu bahaya." Belum sempat Sari menjawab, lampu minyak padam dengan sendirinya. Gelap total, dan dari arah pintu belakang terdengar bunyi langkah kaki tanpa alas. Pelan tapi berat dan basah. Plak, plak, plak. Suara itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Sari menahan napas. Dewi menunduk, air matanya menetes ke lantai. Lalu pintu itu terbuka pelan tanpa disentuh siapapun. Udara dingin langsung menerpa, membawa bau anyir darah yang tajam. Dalam kegelapan samar muncul sosok laki-laki. Kurus pucat dengan mata hitam legam. Mulutnya terbuka setengah, tapi dari celah bibirnya keluar asap putih seperti embun. Itu Bambang, atau lebih tepatnya apa yang tersisa darinya. "Sar," suaranya serak dan dalam. "Kenapa kamu panggil dia lagi? Bukankah aku sudah bilang kau belau Sari?" Sari gemetar hebat. "Kamu udah mati, Bang. Kamu harusnya pergi." Bambang tersenyum miring, langkahnya pelan mendekat. "Pergi? Aku nggak akan pergi sebelum kau ngerasain sakit yang aku rasa. Kau ninggalin aku, dan sekarang aku yang akan ninggalin kau di dunia ini." Mbah Karto berdiri, menatap tajam ke arah sosok itu. "Metu kowe, ojo ganggu wong urip, balik neng panggonanmu." Bambang tertawa. Tawa itu berat, bergetar seperti datang dari rongga dada kosong. "Kamu pikir doa bisa ngusir aku, orang tua?" Sekejap kemudian angin kencang menghantam ruangan. Dupa-dupa padam bersamaan. Lingkaran garam yang Mbah Karto buat sebagian tersapu angin, menyisakan celah kecil di sisi barat. Dewi yang ketakutan tanpa sadar melangkah keluar lingkaran, berusaha menyingkir ke belakang. "Dewi, aja metu," teriak Mbah Karto. Tapi sudah terlambat. Begitu kaki Dewi melewati garis garam, sosok Bambang langsung menghilang dan muncul di belakangnya. Tangan hitamnya mencengkeram pundak Dewi kuat-kuat. Dewi menjerit keras. Tubuhnya terangkat sedikit, lalu terhempas ke lantai. Dari mulutnya keluar darah hitam kental, dan matanya memutih seluruhnya. "Dewi!" Sari berlari spontan, tapi Mbah Karto menahannya. "Ojo nyedak!"
Roh iku saiki numplek neng awak Dewi. Tubuh Dewi kejang-kejang, lalu berhenti. Tapi saat matanya terbuka lagi, yang bicara bukan Dewi. Sari, suara itu bukan suara manusia. Dalam separaut dan berlapis gema. Kau pikir aku nggak tahu kenapa kau pergi? Kau yang rusak, bukan aku. Sari menatapnya dengan air mata. Aku ninggalin kamu karena kamu kasar, Bang. Kamu udah berubah. Aku nggak sanggup. Tubuh Dewi, yang kini dikuasai roh Bambang, tertawa. Kau pikir semua selesai dengan pergi? Kau ambil separuh hidupku, Sar. Sekarang aku ambil separuh hidupmu juga. Mbah Karto mulai membaca mantra keras-keras. Tangannya menaburkan garam ke arah Dewi sambil menyiram air doa. Setiap tetes yang mengenai tubuh Dewi membuat asap putih keluar dari kulitnya. Disertai jeritan panjang. Mbah, tolong aku. Teriak Sari yang Mbah Karto tidak berhenti membaca doa, tapi wajahnya tegang. Iki energi kuat banget, Nduk. Dendame wong mati ora iso langsung diputus. Suara bambu di atap berderak, cermin di ruang tamu pecah sendiri. Dan di antara kilatan cahaya dari bara dupa yang tersisa, wajah Bambang muncul lagi di udara. Besar, samar, dan menatap lurus ke arah Sari. Kalau kamu nggak bisa aku miliki di dunia, aku tunggu kamu di alamku. Sari menjerit, menutup telinganya, tapi suara itu terdengar di kepalanya sendiri, bergema dari dalam dada. Tiba-tiba Mbah Karto berdiri tegak, matanya memutih seperti sebelumnya. Ia menggenggam tongkat kayu kecil, lalu menghentakkannya ke tanah 3 kali. Wong iki mati ora tenang, tapi saiki aku sing ngirim bali. Julia mengangkat tangan ke atas, membaca doa cepat-cepat dalam bahasa yang sulit dimengerti. Angin makin kencang, lalu suara jeritan Dewi atau roh yang menguasainya semakin keras, sampai akhirnya tubuhnya terangkat 1/2 meter dari lantai. Lalu, bruak, tubuh Dewi jatuh keras, terdiam. Asap hitam tebal keluar dari mulutnya berputar di udara membentuk siluet manusia, lalu melesat keluar lewat atap rumah. Dan tiba-tiba, sunyi. Hanya suara napas mereka bertiga yang tersisa. Sari menatap Dewi yang pingsan. Wajahnya penuh keringat dan darah dari hidung. Mbah, dia masih hidup? Mbah Karto menutup mata, mengusap keringat dari dahi. Isi, tapi rohne wis metu, sing dikirim wis mundur. Nanging, ia menatap ke arah langit-langit rumah yang gosong, sebagian karena asap. Iki durung rampung enoh. Roh iku bakal nyoba melebu maneh yen sambungane durung diputus saka sumber aslin. Tanah kuburan sing dadi panggonan ritual. Sari menatapnya bingung. Berarti, kita harus ke sana. Mbah Karto mengangguk pelan. Iyo, besok wengi aku bakal ajak kowe. Kita kudu nutup jalur kiriman iki saka asale. Yen ora, rone bakal bali. Lan wektu kuwi. Ora mung roh sing nyerang, tapi kutukane bakal nempel nganti mati. Sari memejamkan mata. Air matanya mengalir lagi. Bukan hanya karena takut, tapi karena lelah. Julia tahu, malam berikutnya bukan sekadar ritual pengusiran, tapi pertempuran terakhir. Dan di luar rumah, di antara pohon pisang yang bergerak pelan, terdengar bisikan lirih. Aku tunggu, Sar. Di tempat pertama kita berpisah, suara itu menghilang bersama angin malam, meninggalkan rumah dalam sunyi yang menggigit. Tapi dari arah dapur, bunga melati segar kembali bermunculan di lantai. Pertanda jelas, roh itu belum pergi sepenuhnya. Malam itu terasa seperti malam yang tidak punya akhir. Langit hitam kelam, angin lembab membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang terlalu pekat. Sari berjalan di belakang Mbah Karto, memeluk kain selendangnya erat-erat, menahan rasa dingin yang menusuk hingga tulang. Di tangannya, ia menggenggam segenggam bunga 7 rupa dan selembar kain kafan putih. Mereka menuju pemakaman lama di ujung desa, tempat yang bahkan warga setempat jarang berani mendekat setelah matahari terbenam. Tanahnya lembek, ditumbuhi semak tinggi, dan di antara nisan-nisan tua terlihat beberapa bekas lubang tanah yang seperti baru digali lalu ditimbun kembali. Mbah, yakin ini tempatnya? Suara Sari pelan bergetar. Mbah Karto berhenti sejenak menatap tanah di depannya. Dewi mengetuk tongkat kayu ke tanah 3 kali. Iki panggonane. Lelakone sing ngirim santet iku mandek neng kene. Kuburan iki dadi sumber sambungane roh Bambang karo Donya. Sari menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. Setiap langkah terasa semakin berat. Udara di sekitar mereka mendadak bergetar.
Seperti ada banyak mata tak terlihat yang memperhatikan. Mbah Karto menyalakan dupa besar di 3 titik, utara, selatan, dan tengah area kuburan. Asapnya naik perlahan, berwarna kebiruan, berputar aneh di udara seperti sedang ditarik sesuatu dari bawah tanah. Sari, tabur bunga iku neng tengah lingkaran. Kafan putihmu lebokno neng tengahe, Sari menurut. Ia jongkok pelan, menaburkan bunga 7 rupa di atas tanah lembek yang baunya tajam seperti darah basi. Begitu kain kafan putih diletakkan, angin mendadak berhenti. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara daun, hanya hening yang mencekik. Lalu tanah di depan mereka mulai bergetar. Dari sela-sela bunga muncul asap hitam pekat yang melingkar cepat, membentuk bayangan wajah manusia. Sari terlonjak. Wajah itu, wajah Bambang. Kamu pikir bisa memutus aku begitu saja, Sar? Suara itu bergema dari tanah dingin dan terdengar seperti datang dari dalam dada Sari sendiri. Aku nggak datang untuk bertarung, Bang. Suara Sari parau, aku cuma mau kamu tenang. Aku juga capek hidup dengan rasa takut. Wajah itu terdiam sejenak lalu perlahan berubah, dari marah menjadi sedih. Tenang, kau yang ninggalin aku, Sar. Kau yang bikin aku gila, kau yang bikin aku mati dalam dendam. Mbah Karto mulai melafalkan doa keras-keras. Bacaannya dalam bahasa Jawa kuno, bercampur ayat-ayat dari kitab suci. Setiap kali suara itu disebut, asap hitam makin liar, berputar cepat di sekeliling mereka. Sari menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Aku minta maaf, Bang. Tapi kamu juga harus maafin aku. Dunia kita udah beda. Jangan nempel terus, tolong. Asap itu berhenti berputar. Lalu muncul tangan hitam dari tanah, mencoba meraih kaki Sari. Sari menjerit, tapi Mbah Karto cepat menancapkan tongkatnya ke tanah. Metu roh jahat. Yang tresnamu palsu, yang kuwimong dendam, ilang no saiki uga. Tiba-tiba, dari balik pepohonan seseorang muncul. Seorang wanita muda berpakaian serba hitam, membawa kendi kecil di tangannya. Rambutnya terurai panjang, wajahnya pucat tapi matanya tajam penuh kebencian. Mbah Karto, katanya lirih, kenapa ganggu urusanku? Sari menatapnya dengan wajah kaget. Siapa dia? Mbah Karto memicingkan mata. Iki sing ngirim santet iku. Wong iki sing dadi perantara roh Bambang. Wanita itu tersenyum miring. Aku cuma bantu seseorang yang mati nggak adil. Sari, kamu pikir dia mati sendiri? Kamu pikir dia nggak tahu kamu doain dia biar cepat mati? Sari terpaku. Apa maksudmu? Wanita itu melangkah maju menatap Sari tajam. Bambang datang padaku sebelum mati. Dia tahu kamu sudah dengan laki-laki lain waktu itu. Dendamnya nggak akan pernah hilang. Mbah Karto menghentak tongkatnya lagi. Punggi urip lemati ora iso campur. Kowe wis nyalahi aturan. Wanita itu tertawa keras, suara tawanya bergema seperti 100 orang tertawa bersamaan. Ia membuka kendi kecil di tangannya. Di dalamnya ada rambut, paku, dan kain putih penuh bercak darah. Ini yang nyambungin mereka. Kau pikir aku akan biarkan putus semudah itu? Begitu kendi itu diangkat tinggi, angin berhembus kencang. Dupa padam, langit bergetar. Sari terdorong ke belakang, dan dari tanah muncul bayangan hitam setinggi 2 meter. Berbentuk samar seperti tubuh manusia tapi tanpa wajah. Itu roh Bambang, dalam wujud paling murninya. Kemarahan ke Mbah Karto berdiri di depan Sari. Kowe ora bakal iso menang yen kuwi dikuatno karo urip lan mati bareng. Tapi, yen salah siji nyerah, roh iku bakal mati seketika. Sari menatap bayangan itu, lalu menatap wanita yang masih memegang kendi. Kalau aku yang harus nyerah, biar aku aja. Ia melangkah maju, meleso di lingkaran garam yang hampir hilang. Bang, aku minta maaf. Aku benar-benar salah. Tapi kamu juga harus pergi. Cuma gak kuat lagi hidup dengan bayanganmu. Bayangan itu berhenti. Wajah samar itu tampak menunduk. Untuk pertama kalinya, suara Bambang terdengar pelan. Bukan marah, tapi sedih. Aku cuma gak pengen dilupain, Sar. Air mata Sari jatuh. Ia mendekat pelan, menyentuh udara dingin di depan wajah itu. Aku nggak akan lupa. Tapi yang mati harus istirahat, Bang. Begitu kalimat itu keluar, tubuh wanita pemegang kendi tiba-tiba bergetar hebat. Kendi di tangannya retak, lalu pecah. Isi di dalamnya terbakar tanpa api. Hanya cahaya putih yang menyilaukan. Roh hitam yang melingkar di atas tanah mengerang keras. Lalu perlahan menghilang seperti asap tersedot ke tanah. Sari jatuh berlutut, menangis terisak. Mbah Karto menunduk.
membaca doa penutup pelan. Setelah semuanya tenang, hanya suara daun berdesir yang tersisa. Wanita pemegang kendi tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Mbah Karto mendekat memeriksa nadinya. Isi urip, tapi jiwane kosong. Balasannya wis diterima. Sari menatap langit yang kini mulai menampakkan bintang. Udara hangat perlahan kembali. Bau melati menghilang. Berarti, sudah selesai mbah? Mbah Karto menghela napas panjang. Rampung. Tapi bekasnya ora gampang hilang. Kowe kudu tetep endonga. Wong sing mati karo rasa benci kadang iso bali. Ora kanggo nyerang tapi kanggo nyawang. Sari menunduk pelan. Dalam hati ia berbisik pelan. Maafkan aku bang, aku janji nggak akan benci lagi. Mereka meninggalkan kuburan menjelang subuh. Kabut tipis menyelimuti jalan. Tapi suasananya tak lagi menakutkan. Sari melangkah pelan di belakang Mbah Karto. Sesekali menoleh ke belakang. Dan di kejauhan, di antara bayangan nisan yang tertutup embun, terlihat sosok Samar Bambang berdiri diam, menatapnya dengan wajah tenang. Ia tersenyum untuk pertama dan terakhir kalinya, sebelum tubuhnya memudar bersama cahaya pagi yang datang. Malam dendam itu berakhir, tapi bagi Sari, setiap kali mencium aroma melati yang muncul tiba-tiba di angin malam, ia tahu seseorang di sana masih mengingatnya. 3 bulan sudah berlalu sejak malam di kuburan itu. Desa Wonosari kembali seperti biasa. Tenang di siang hari, sedikit dingin di malam dan penuh kabut setiap subuh. Namun bagi Sari waktu terasa berjalan lebih lambat. Ada sesuatu yang tertinggal dari semua peristiwa itu. Bukan roh, bukan kutukan, tapi rasa bersalah yang tak bisa hilang, meski sudah ia kubur sedalam apapun. Rumahnya kini sering kosong. Dewi pindah ke rumah saudaranya di kota. Trauma berat membuatnya enggan kembali. Mbah Karto sesekali datang, sekadar memastikan tak ada tanda-tanda gangguan baru. Namun sejak ritual itu, ia sendiri tampak berubah. Lebih pendiam, matanya selalu menatap jauh, seperti menyimpan sesuatu yang tak sempat ia katakan. Suatu sore, Sari duduk di beranda menatap langit jingga. Burung-burung kembali berkicau, tapi hatinya tetap berat. Ia memegang sebuket kecil bunga melati. Bunga yang dulu jadi pertanda datangnya roh Bambang. Entah kenapa, kini aroma itu justru menenangkan. Bang, kalau kamu masih di sana, aku harap kamu tenang, katanya pelan. Aku sudah maafkan semuanya. Aku juga nggak nyalahin kamu lagi. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun pisang di belakang rumah. Lalu terdengar suara samar, sangat pelan, seperti seseorang berbisik dari jauh. Aku juga maafin kamu, Sar. Sari menutup matanya. Jadi tersenyum, tapi air matanya mengalir pelan. Dalam hati, ia tahu itu bukan halusinasi. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari desa seberang. Wanita muda yang dulu menjadi perantara santet, namanya Lastri, meninggal dunia secara misterius. Tubuhnya ditemukan di rumah dalam posisi bersila. Matanya menatap kosong ke arah dupa yang masih menyala. Tak ada luka, tak ada tanda kekerasan. Namun di sebelah tubuhnya, polisi menemukan kendi pecah dengan isi bunga melati yang sudah kering dan segenggam rambut milik laki-laki. Kabar itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Mbah Karto hanya menggeleng pelan saat mendengar. Balasan ora kudu ditunggu wong urip. Alam sing mutus ke keadilane. Sari mendengarnya tanpa berkata apa-apa. Dia hanya menatap tanah lalu berkata lirih. Berarti semua udah selesai mbah. Mbah Karto menatap jauh ke arah pepohonan. Rampung tapi saben dosa ninggal jejake, nduk. Wong sing main karo energi gelap, uripe ora bakal tentrem, sekalipun wis ora ana roh sing ngganggu. Malamnya, hujan turun deras. Sari duduk di depan jendela, menatap air yang menetes dari genteng. Di dalam rumah, suasana hening. Tapi entah kenapa, ia merasa tidak sendiri. Bukan ketakutan yang ia rasakan, melainkan kehadiran yang lembut. Ia menyalakan dupa kecil, bukan untuk memanggil, tapi sebagai tanda doa. Asapnya melingkar perlahan ke arah langit-langit, lalu membentuk pola samar seperti bayangan wajah seseorang yang tersenyum. Bang, kalau kamu bisa dengar, terima kasih udah pergi dengan tenang. Angin berhembus masuk lewat jendela, meniup rambutnya pelan. Lampu minyak bergoyang, cahayanya menari di dinding. Di antara riuh hujan dan kilat sesekali, Sari sempat melihat sesuatu di pantulan kaca jendela.
Sosok laki-laki berwajah teduh berdiri di belakangnya, menunduk, lalu perlahan menghilang bersamaan dengan nyala dupa yang padam. Ia tidak menjerit, tidak juga ketakutan, hanya tersenyum lemah. Karena malam itu untuk pertama kalinya Sari benar-benar merasa bebas. Keesokan harinya Sari berziarah ke makam Bambang. Kuburannya terletak di bawah pohon randu tua, tidak jauh dari tempat ritual mereka dulu dilakukan. Dia menaburkan bunga, menaruh dupa, dan menunduk lama. Tanah di sekitar makam itu kini tak lagi beraroma busuk seperti dulu. Justru harum samar melati, seolah alam sendiri menandai bahwa dendam sudah dipadamkan. "Bang, aku datang bukan untuk minta ampun, tapi untuk pamit. Ku mau pergi dari desa ini, mulai hidup baru." Ia berdiri memandangi nisan sederhana bertuliskan nama Bambang Harsono dan tanggal wafatnya 3 tahun lalu. Lalu seperti dibelai angin daun-daun randu berjatuhan, menutup sebagian bunga yang ia tabur. Sari tahu, itu semacam jawaban. Alam sudah menerima. Beberapa minggu kemudian rumah Sari dijual pada keluarga baru. Sebelum pergi, Sari sempat berpesan singkat kepada pembeli. "Kalau nanti tercium bau melati di malam hari, jangan takut. Itu cuma tanda ada yang masih menjaga rumah ini." Keluarga itu hanya tersenyum, menganggapnya mitos. Namun malam pertama mereka tinggal di sana, sang ibu mengaku mendengar suara langkah kaki pelan di beranda, diikuti aroma melati yang lembut. Tidak menyeramkan, hanya menenangkan. Mungkin roh itu memang belum benar-benar pergi. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk menjaga, karena di rumah itu dulu pernah ada cinta. Cinta yang berakhir kelam, tapi akhirnya menemukan kedamaian. Sementara Mbah Karto perlahan jatuh sakit. Dan orang-orang bilang, ia sudah terlalu sering berurusan dengan dunia yang tak terlihat. Sebelum meninggal beberapa bulan kemudian, ia sempat berpesan pada muridnya, "Yen kowe nemoni wong sing kena kiriman elinggo, ora kabeh santet iku sakenia jahat. Kadang wong mung ora iso ikhlas." Pesan itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi semacam petuah abadi di desa Wonosari, bahwa dendam seberapa dalam pun tak akan pernah membawa kedamaian, baik bagi yang hidup maupun yang mati. Kini, bertahun-tahun setelah semua itu, rumah tua Sari masih berdiri di pinggir jalan desa. Catnya sudah pudar, jendelanya berdebu. Namun setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang yang melintas bersumpah melihat siluet perempuan duduk di beranda, ditemani aroma melati yang lembut. Di bagian suara laki-laki yang berkata pelan, "Terima kasih sudah datang, Sar." Dan dari sanalah kisah ini mulai menyebar. Dari mulut ke mulut, dari satu cerita ke cerita lain, sampai akhirnya malam ini, kamu yang mendengarnya. Malam telah reda, kisah ini akhirnya sampai pada penghujungnya. Kisah tentang cinta yang berubah menjadi dendam, dan dendam yang berubah menjadi santet. Dari awal, Sari hanya ingin bahagia. Gemaingki peluangan masa lalunya bersama Bambang, mantan suami yang dulu mencintainya dengan cara yang kasar dan memaksa. Tapi ternyata, kebahagiaan yang dibangun di atas luka seseorang tidak pernah benar-benar damai. Ada jiwa yang tersisa di belakangnya, menatap dengan rasa kehilangan yang berubah jadi kegelapan. Bambang tidak pernah benar-benar pergi. Johnny hanya menunggu di sisi lain, membawa rasa sakit yang menumpuk dari waktu ke waktu. Ketika hati manusia dikuasai oleh dendam, maka setipis apapun tirai antara dunia ini dan dunia sana, pasti akan robek. Dan di sanalah semua dimulai, dari rasa tidak rela, dari cinta yang membusuk menjadi kebencian. Sari menjadi korban dari sesuatu yang seharusnya sudah lama berakhir. Tapi hidup memang tidak sesederhana itu. Tidak semua luka bisa dihapus dengan doa. Tidak semua masa lalu bisa dilupakan, hanya karena waktu berjalan. Ada yang perlu dihadapi dan ada yang harus diterima. Mbah Karto pernah berkata, manusia bisa menolak kehadiran roh, tapi tidak bisa menolak bayangan dari perbuatannya sendiri. Dan itulah yang terjadi. Apa yang dilakukan Bambang semasa hidupnya, kembali padanya dalam bentuk yang berbeda. Alam selalu punya cara untuk menyeimbangkan segalanya. Sari sempat ingin membalas, ingin mengembalikan kutukan itu. Tapi di saat itulah ia belajar satu hal. Membalas kegelapan hanya akan memperbanyak kegelapan. Kadang, kekuatan terbesar manusia bukan pada kemampuan mengutuk, tapi pada keberanian untuk memaafkan.
Dari kisah ini kita belajar bahwa santet bukan sekadar ilmu hitam. Jorlewali bentuk nyata dari emosi manusia yang tak terselesaikan. Ia tumbuh dari rasa iri, dari kehilangan, dari amarah yang tidak pernah diredakan. Dan selama hati masih menyimpan dendam, pintu antara dunia ini dan dunia gaib akan selalu terbuka sedikit. Berhati-hatilah dengan apa yang kita simpan di dalam hati. Karena setiap niat buruk, setiap keinginan untuk menyakiti, bisa menjadi benih bagi sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Kadang setan tidak datang dari luar. Jerit tumbuh dari dalam diri manusia itu sendiri. Sari akhirnya memilih untuk berdamai. Ia tidak lagi melawan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Ia biarkan ini semua kembali kepada Tuhan dan alam. Dan perlahan, semua yang mengganggunya pun lenyap, karena tidak ada santet yang bisa bertahan pada hati yang sudah ikhlas, bambang. Mungkin akhirnya menemukan tempatnya. Setelah semua kebencian hilang, yang tersisa hanya penyesalan. Dan di antara dua jiwa itu, yang satu tersakiti, yang satu menyesal. Akhirnya ada kedamaian yang lama mereka cari. Setiap kisah mistis membawa pesan tersembunyi. Bukan sekadar menakuti, tapi mengingatkan bahwa dalam hidup, yang paling berbahaya bukanlah makhluk tak kasat mata, melainkan manusia yang tidak bisa melepaskan kebencian. Dan pada akhirnya semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti. Alam tidak pernah tidur. Itu panai song semena, dan kapan harus menegakkan keseimbangan. Jadi jika kau pernah disakiti, jangan balas dengan keburukan. Karena yang lahir dari dendam hanya akan melahirkan malapetaka. Dan jika kau pernah mencintai, cintailah dengan cara yang benar, tanpa memaksa, tanpa mengekang. Sebab cinta yang berubah jadi kutukan adalah cinta yang tak pernah benar sejak awal. Itulah kisah nyata kiriman santet dari mantan suami. Sebuah kisah tentang cinta, kehilangan dan pembalasan yang akhirnya berhenti di keikhlasan. Ingatlah bahwa pada akhirnya, setiap kutukan akan menemukan jalan pulang dan setiap perbuatan akan menerima balasannya. Entah dari manusia, atau dari setangan tak terlihat yang disebut keadilan alam. Inilah kisah dari Walang Sangit. Kisah yang mengingatkan kita bahwa terkadang yang paling menakutkan bukan suara dari luar, melainkan bisikan dari masa lalu yang belum benar-benar kita maafkan.